Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Adriano. Saya berstatus sebagai mahasiswa di Politeknik Belitung dengan NIM 2300101 di Prodi Manajemen Administrasi semester 4 dengan dosen pengampu Muhammad Sofiolah, SPD MPD. Izin membacakan tugas presentasi tentang pedoman penulisan surat pemerintahan desa. Masuk ke pendahuluan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional. Komunikasi yang efektif antara pemerintahan desa dan instansi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bentuk komunikasi resmi tersebut adalah melalui surat menyurat yang membuat informasi, permohonan, pemberitahuan maupun kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan sosial ekonomi dan pelayanan publik. Surat dari pemerintahan desa kepada instansi masyarakat, dokumen formal yang mencerminkan sikap dan tujuan dari pemerintahan desa. Oleh karena itu diperlukan pedoman penulisan surat yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah administrasi pemerintahan. Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan bagi aparatur desa dalam menyusun surat resmi kepada instansi masyarakat, baik instansi pemerintahan, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagi format dan struktur surat desa yang sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan. Bagaimana tata cara penyusunan surat desa yang efektif dan efisien dalam menyampaikan maksud kepada instansi masyarakat. Yang terakhir, apa saja jenis-jenis surat yang umum digunakan oleh pemerintahan desa dalam berkomunikasi dengan instansi masyarakat. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan memahami struktur serta format surat resmi yang sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan desa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun surat yang tepat sasaran, efektif, dan komunikatif kepada instansi masyarakat. Ketiga, menyediakan acuan baku dalam penulisan surat resmi desa agar tercipta keseragaman dan profesionalisme dalam komunikasi tertulis. Keempat, mengidentifikasi berbagai jenis surat yang umum digunakan dalam hubungan antara pemerintahan desa dan instansi masyarakat. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis: memberikan kontribusi bagi pembangunan pengetahuan di bidang administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam hal komunikasi tertulis resmi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi terkait tata kelola administrasi desa. Manfaat praktis bagi pemerintahan desa: meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur desa dalam menyusun surat resmi yang sesuai dengan ketentuan, efektif, dan komunikatif. B. Bagi instansi masyarakat, mempermudah pemahaman atas maksud dan tujuan surat dari berbagai desa sehingga tercipta hubungan kerjasama yang lebih baik. Terakhir, C. Bagi masyarakat umum, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan desa melalui surat resmi yang jelas dan informatif. Dasar hukum pedoman surat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan transmigrasi. Jenis-jenis surat desa. Yang pertama ada surat undangan, yang kedua ada surat permohonan, ketiga surat pemberitahuan, keempat surat tugas, kelima surat keputusan SK Kepala Desa, keenam surat pernyataan, ketujuh surat keterangan, kedelapan nota dinas atau surat internal. Jenis gaya surat yang dipakai desa. Gaya resmi informal, digunakan untuk komunikasi dengan instansi pemerintahan, lembaga formal, organisasi masyarakat maupun pihak luar desa. Ciri-ciri: menggunakan kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, bahasa baku, dan struktur surat lengkap. Contohnya: surat permohonan bantuan ke dinas, surat pemberitahuan kepala camat, surat undangan rapat resmi. Alasan menggunakan surat resmi di desa. Yang pertama ada sebagai bukti administratif yang sah. Kedua, menjaga kredibilitas dan wibawa pemerintahan desa. Ketiga, menghindari kesalahpahaman. Keempat, sebagai alat koordinasi dan komunikasi yang efektif. Kelima, memenuhi ketentuan hukum dan regulasi. Terakhir, keenam, menjamin keamanan informasi. Baik, masuk ke prosedur pengiriman surat desa. Yang pertama ada penyusunan draft text. Yang kedua, pemerintahan dan koneksi. Yang ketiga, pengesahan dan pendatanganan. Yang keempat, pencatatan dalam buku agenda surat keluar. Yang kelima, penggandaan dan pengarsipan. Yang keenam, pengiriman surat. Yang terakhir, ketujuh, konfirmasi penerimaan. Terima kasih.